Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Khatami Al-Saidi dengan NIM 2133846. Ingin menyajikan atau menjelaskan tentang laporan yang saya buat. Laporan tugas perancangan pengembangan teknologi energi terbarukan yang diberikan oleh oleh dosen saya, yaitu Bapak Raymond Lapisa. Sekian, baiklah kita mulai. Nama saya seperti yang saya bilang tadi, Muhammad Khatami Al-Saidi dengan NIM 2133846. Identitas rancangan saya, nama alat yang saya bikin adalah kincir air. Sumber energi yang digunakan adalah aliran air sungai, dimanfaatkan untuk pengadaan air untuk mengaliri sawah. Kemudian, latar belakang. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Salah satu sumber air yang paling banyak digunakan dalam bidang pertanian adalah sungai. Sungai merupakan salah satu ekosistem perairan dan fungsi utamanya adalah mengalirkan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dalam penggunaannya, air sungai dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia seperti irigasi, untuk mengaliri persawahan, atau pembangkit listrik dan lain-lainnya. Di daerah saya, yaitu daerah Kabupaten Agam, tepatnya Kecamatan Ampe Ake, merupakan daerah yang mayoritas warganya memiliki pekerjaan bertani atau berladang, yang tentu daerah saya tersebut sangat membutuhkan sumber air yang berguna untuk mengaliri sawah dan ladang tersebut. Namun, saya lihat apabila saat musim kemarau terjadi menyebabkan permukaan air sungai lebih rendah dari permukaan tanah, yang menyebabkan air tidak akan bisa naik dan mengaliri persawahan warga di tempat saya. Oleh karena itu, saya rasa tempat saya tersebut membutuhkan solusi yang berguna supaya sungai tersebut tetap dapat mengaliri persawahan walaupun dalam kondisi kemarau. Oleh karena itu, saya memiliki solusi untuk membuat alat kincir air ini yang dapat berguna untuk mensuplai kebutuhan air persawahan dengan pemanfaatan air sungai sebagai sumber energi dalam menggerakkan kincir air sebagai tenaga penggerak dinilai tepat untuk mengatasi permasalahan petani tersebut. Kemudian, rancangan alat. Prinsip kerja pompa air dengan tenaga penggerak kincir air adalah alat ini berputar pada sumbunya karena adanya dorongan aliran air sungai yang cukup deras. Sejalan dengan berputarnya kincir, alat ini sekaligus mengambil air dari sungai dan menumpahkannya ke talang atau penampung air. Selanjutnya, air dari talang dialirkan ke irigasi persawahan. Kira-kira biaya yang dibutuhkan dalam membuat kincir air ini kira-kira 1,5 juta sampai 2 juta. Itu tergantung bahannya. Yang akan saya bahas ini terbuat dari bahan besi, seng, dan plat dan lain-lain. Kemudian bahan yang digunakan dalam kegiatan pembuatan kincir air ini adalah yang pertama besi plat UK, yang kedua seng plat UK, terus 2 buah pillow bearing 3/4 inci, 1 batang baut 3/4 inci, panjang 1 meter tambah 10 mur, 1 batang baut 4 mm ditambah 12 mur, terus 5 buah tabung aluminium atau seng. Kemudian beginilah contoh desain kincir air yang ingin saya buat. Jadi air membuat kincir ini berputar dan air akan naik melalui tabung-tabung seng atau aluminium tersebut, kemudian ditumpahkan ke dalam penampang, kemudian dialiri ke irigasi persawahan atau perladangan tersebut. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kendala yang akan dijumpai. Saya rasa kendala yang mungkin akan saya temui adalah yang pertama, masalah biaya. Saya rasa untuk pembuatan barang tersebut saya sangat membutuhkan biaya, baik berupa biaya untuk pembelian alat dan bahannya maupun biaya untuk tenaga kerja yang akan membantu saya. Kemudian kendala yang keduanya mungkin lebih ke pemahaman warga tentang alat yang akan saya bikin.
Saya lihat pemahaman petani di daerah saya tentang alat teknologi tersebut masih sangat kulot atau kuno untuk saya beri pengarahan tentang penggunaan alat teknologi tersebut yang akan saya bikin tersebut. Kemudian, solusi dari kendala yang mungkin akan saya temui. Yang pertama, solusi dari masalah biaya yang di atas tadi. Kalau untuk masalah biaya, saya bisa mungkin mencari donatur, baik itu ke pemerintahan setempat, saya baik itu ke kenagaraan atau kecamatan, atau saya akan mencari donatur perorangan atau swasta. Kemudian solusi yang kedua dari solusi yang pemahaman warga tentang alat yang akan saya bikin ini. Untuk pemahaman warga tentang alat yang akan saya bikin ini, saya mungkin bisa menanggulanginya dengan cara saya akan memberikan penyuluhan tentang yang akan saya buat. Saya yakin sedikit demi sedikit dengan penyuluhan yang akan saya bikin tersebut, saya akan merubah pola pikir masyarakat atau mindset masyarakat tentang teknologi terbarukan tersebut. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Untuk Bapak dan teman-teman mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.